Kesabaran bukan diam menahan perih, tapi melihat Allah di balik perih itu. Orang yang bermakrifat tidak menolak takdir, ia menatapnya dengan cinta. Ia tahu setiap luka membawa pesan, setiap kehilangan membawa pelajaran. Makrifat dalam sabar adalah ketika engkau tidak lagi bertanya mengapa, tetapi berkata lembut, aku percaya padamu, ya Allah. Dan di saat itu, hatimu menjadi taman rahasia yang hanya Allah kenal. Sabar kuwi ora banjur meneng, nanging ngrekso ati nalika kabeh ora lumaku kaya karepmu. Ikhlas lan pasrah kuwi ora amarga kalah, nanging ngerti yen kabeh wis ana dalane. Sing penting atimu tetep tawakal. Urip iki mung titipan, mula aja lali ngucap syukur saben dinane. Mengapa orang Kristen menyebut Yesus adalah Tuhan? Dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang dalam wujud manusia. Sederhana saja, dia melakukan mujizat yang hanya Tuhan bisa lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir segala roh jahat, menenangkan badai, dan mengampuni dosa. Dia mendemonstrasikan otoritasnya. Dalam perjanjian lama, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus melakukan ini dengan percaya diri, menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas ilahi. Alasan lain mengapa Yesus adalah Tuhan karena dia bangkit dari kematian. Yesus mati di kayu salib bukanlah akhir, dia bangkit dari kematian mengalahkan dosa dan maut selamanya. Kebangkitan adalah bukti nyata karena hanya Allah yang mempunyai kuasa atas kehidupan dan kematian. Dalam Trinitas, Allah satu dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Dia turun ke dunia untuk mengalami hidup seperti kita, menunjukkan betapa dekatnya dan betapa besarnya kasihnya kepada manusia ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16. Mengapa orang Kristen menyebut Yesus adalah Tuhan? Dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu. Ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea.
tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Ingat ya, gak perlu menurunkan dirimu hanya untuk menjawab hinaan orang lain. Diammu lebih keras daripada ribuan kata. Hinaan bukan cermin dirimu, tapi potret hati mereka yang busuk. Kalau anjing menggonggong, singa tidak perlu ikut ribut, karena singa tahu siapa dirinya. Sampai sini paham? Jika ada perempuan setiap hari senangnya di rumah saja, keluar rumah hanya untuk urusan pekerjaan, atau kalau ada urusan penting saja, percayalah, dia adalah senior bandit perempuan yang pernah berjaya pada masanya. Dia sangat kuat, hobinya rebahan di rumah. Tapi yakinlah, jika keadaan memaksa, dia akan turun gunung. Semua masalah, serumit apapun, sejauh apapun, akan dihajar dilalap habis-habisan sendirian. Dia bukan malas, dia hanya tenang. Dia bukan lemah, dia hanya tahu kapan harus bergerak. Dan saat dia bangkit, dunia akan tahu bahwa diamnya selama ini sedang menyiapkan kekuatan besar.